menit bisa. Lama-lama dong. Oh iya. Itu 15 menit setelah ibu datang atau udah di film bu? Setelah saya. Oh, oke. Ya, yuk. Udah Yuk, tapi boleh. Cepet bu. Udah mulai. Oke, kita mau belajar tentang fotografi. Sebelumnya aku mau nanya, kalian ada yang pernah nonton kegiatan fotografi kayak gitu? Boleh 3 deh. Sering. Anata, pernah apa? Kayak fotoin apa gitu? Oh, saya pernah fotoin orang, Bu. Orang cantik. Rama apa? Aku di wedding bu. Wah, udah profesional. Insya Allah. Safik deh, kalau Safik pernah foto di mana? Selfie bu. Kalau kayak selfie apa sih kira-kira? Gedung ya. Nah, yang di kalian lakukan itu tuh salah satu contoh dari kegiatan fotografi. Ayo coba ada boleh perhatiin dulu ya. Dan tadi kan kalian udah ngelakuin yang kegiatan fotografi, tapi kalian tahu nggak apa arti fotografi itu sendiri? Boleh coba. Melukis dengan cahaya itu. Baru mau jawab. Itu udah jawaban yang benar banget ya, karena fotografi itu berasal dari Sombong bu dia emang jodoh. harus beda ya, dari orang harus beda ya Mayo ya. Oke. Jadi fotografi itu dari bahasa Yunani, ada fotos yang artinya cahaya, dan grafo itu melukis. Jadi benar yang dibilang sama Mayo tadi, melukis dengan cahaya. Nah, secara umum itu fotografi itu kita menghasilkan gambar gitu. Jadi proses menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan adanya pantulan cahaya. Jadi kayak di sini nih objek kita kan selalu ada cahaya masuknya. Nah, kita menggunakan media yang tepat terhadap cahaya. Dan di sini contohnya apa? Medianya yang dipakai tadi. Kamera. Jadi di mata pelajaran fotografi ini kita akan belajar menggunakan kamera. Oh iya. Itu apa? Itu alat itu ya, alat bantunya. Bentar dulu. Nah, ketika kita belajar menggunakan kamera, ada beberapa komponen yang bisa diatur. Nah, salah satunya itu triangle exposure atau yang bisa disebut juga segitiga exposure. Exposure itu jumlah atau banyaknya cahaya yang masuk ke sensor kamera. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak? Tiganya itu apa aja? Ini deh, Anata deh tadi yang semalam udah. Aku ada ISO 100 Bu. Satu lagi apa? ISO. Ada. Foka apa sih? Aperture. Apa itu? Oke, tadi Ananta sama Anata udah jawab. Udah jawab ya. 3 komponen itu ada aperture, ada shutter speed, dan ISO. Dimana ketika kita menggunakan kamera digital, perlu nih penggunaan ketiga ini gitu supaya hasil yang kita dapatkan fotonya bisa baik gitu. Nah, ketika kita mengatur salah satunya, yang lainnya juga harus ikutan diatur. Nah, supaya nanti
Aku Bu. Aku Bu. Yang lain mungkin nih. Ada Bu, ada. Coba yang slow shutter speed sama fast shutter speed aja. Kira-kira kayak apa sih yang digambarin sama slow shutter speed terus sama yang fast shutter speed kayak gini? Kalau slow shutter speed kecepatan shutter speednya itu lambat ya. Nah kalau fast itu cepet kayak di kisaran 1000-an gitu. Angkanya 1000. Oke, boleh tepuk tangan nih kalian. Jadi tadi yang udah disebutin ya, kalau misalnya slow shutter speed benar-benar kelihatan gerak kan ya objeknya, tapi kalau misalnya fast shutter speed kayak gimana sih itu padahal sebenarnya mah nggak apa balik-baliknya gerak, tapi ketika menggunakan shutter speed yang cepat hasil yang digambarkan akan stabil. Bu Maya Jaya tuh Bu. Ya Bu, mana Bu? Sama Jaya Bu punya dari Ya, bagus lagi. Nah, komponen yang terakhir ada ISO. Ini tuh sensitivitas sensor kamera. Jadi benar-benar yang kayak cahaya masuk di kamera tuh di sini gitu. Ayo, ini Arif sama Ismail kenapa nih? Coba. Kamu jangan bilang aku. Ayo. Ya, SMK kan. Oke, boleh dilanjut? Boleh, Bu. Boleh Bu. Nah, selanjutnya ISO ini ada ISO rendah dan ISO tinggi. ISO rendah tuh di angka 50 sampai 800, ISO tinggi itu 1600 sampai 25.600. Nah, ISO rendah itu bisa kalian gunakan ketika cahaya terang. Nadil tidur Bu. Oke. Ya udahlah ya, kalau mungkin kecapean. Nanti bisa latihan sendiri ya. Iya, di Oke. share. Nah, ISO rendah bisa digunakan ketika cahayanya terang. Kira-kira kalau di sini berarti pakai ISO rendah atau tinggi? Rendah Bu. Kalau terang Bu. Iya. Tinggi Bu. Menggunakan ISO rendah ya kalau misalnya di ruangan terang kayak Oh gini. ini. Nah, kalau ISO tinggi itu digunakannya ketika cahayanya itu kurang gitu. Minim cahaya Bu. Ini Jaya. Tapi ada kelemahannya nih kalau ISO, dia nimbulin grain atau noise. Jadi kayak ada titik-titik yang bisa dilihat tuh yang di 25.600 banyak banget grainnya. Tapi kalau misalnya ISO yang rendah ini nggak terlalu banyak pengaruhnya di hasil foto kita. Kayak contohnya di gambar ini penggunaan ISO-nya ketika menggunakan shutter speed yang sama, aperture yang sama, tapi ISO yang berbeda, hasil yang digambarkan akan kayak gini. Nah, kalau menurut kalian mana yang lebih enak di mana nih? Yang ketiga 400. 100 sih, ini beda-beda kalian jawabannya beda-beda karena ini balik lagi ke ketertarikan kalian lebih suka fotonya kayak gimana yang memang cukup pas di mata atau apa yang overexposure atau yang Yang blank putih. tadi. Nah, mungkin materinya sampai di sini dulu.
bisa pilih satu tema, jadi tentuin temanya mau apa, terus kumpulin sebanyak 3 foto. Nanti saya upload di GCR. Oke, Bu. Bu BCR mana? Nanti saya pilih. Oke. Di Wang. Di mana? Baru. Di WA terkumpul. Buat Kira-kira ada yang mau ditanyain? deadline-nya mau bekerja. Deadline-nya Bu. Sehari sebelum minggu depan nanti. Oh, 6 hari Bu. Iya, sebelum Itu sama tugas individu. Iya, jadi kalian ngumpulin foto aja, nggak apa-apa mau pakai HP juga, mau pakai kamera juga nggak apa-apa, asal punya satu tema gitu. Karena yang pengen lihat kelestarian kalian di dalam fotografi itu yang saya kasih. Oke, 6 hari. iya, Oke. setuju ya. Setuju, Bu.